Exit out. Everybody stay down, stay down. Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. Nenhum. E os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU devem se reunir para mudar o seu comportamento. Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite, sabe, com um Twitter de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra. Ou seja, e todos eles tomam decisão sem consultar a ONU, da qual eles são membros e fazem parte do Conselho. Porque hoje as Nações Unidas não representa aquilo para o qual ela foi criada. Os 5 membros do Conselho de Segurança, os membros permanentes, que quando se criou o Conselho de Segurança era para garantir a paz no mundo após a Segunda Guerra Mundial, viraram os senhores da guerra. O que me incomoda é a volta, sabe, dos imperadores que se acham dono do mundo. Nós não queremos mais czar, nós não queremos mais imperador. Ну вы как Господь Бог. По своей мощи она супер. Shows the whole world that your United States of America is not all powerful. Нет a superpower. По своей мощи она супер держава. By its power, it is a superpower, but not a super force. Everyone has understood this, and America's main enemy is China. If the Americans couldn't handle Iran, as I've said long ago, then they should not mess with China. They will never be able to deal with that kind of power. The US leadership understood that they are a superpower, but not a super force. This understanding gives hope that once the Americans realize this, they will have to consider not only China and Russia. Russia is such a vast territory that they won't achieve anything with missiles. The missiles will run out faster than the territory of Russia. Iran has shown this too. I'm not even talking about the consequences. The Middle East, the global economy, and so on, they've suffered from this reckless adventure in Iran. I'm not going to discuss that. The facts are clear. They've shown that you Americans need to stop and understand that beyond US interests, Greenland, Cuba, Venezuela, Nicaragua, the Panama Canal, and other parts of the Western Hemisphere, there are countries with their own interests, even within your hemisphere. But Trump has done a lot. Bad things, as we understand, and you do too. But he's also revealed the true face of the United States and its capabilities to the world. They are not limitless. Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Ya İsrail, sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin. Sen bir örgütsün. Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Batı'dan bahsediyorum. Gazze'deki katliamında en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Ve kararlılık
ey Batı, size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta ve yine aynı şekilde aynı kararlılıkla Libya'da neysek, Karabağ'da neysek bilesiniz ki Orta Doğu'da da oyuz. Situasi dunia kini berada di titik yang benar-benar akan menjadi sejarah besar di masa mendatang. Situasi ini bisa menjadi awal perubahan arah dunia, sekaligus menjadi tanda awal runtuhnya hegemoni Barat. Di tengah pembahasan kesepakatan gencatan senjata, Amerika mencoba bermain setengah langkah. Laporan yang masuk, pihak Amerika besar kemungkinan hanya bisa menyetujui 7 dari 10 syarat Iran. Tapi Iran tidak memberi ruang bagi Amerika. Sebab, 10 syarat dari Iran adalah keputusan final. Tidak bisa ditawar, tidak bisa kurang. Pesannya jelas, kurang satu saja maka kesepakatan tidak pernah ada. Iran bahkan sejak awal tidak percaya pada negosiasi dengan Amerika. Pengalaman masa lalu dianggap sebagai pengkhianatan yang sulit diterima. Namun demi menjaga stabilitas global, Iran masih membuka pintu dialog dengan satu garis tegas. Sebelum kedua belah pihak duduk di meja perundingan, Iran sudah memberi 10 syarat itu untuk dikaji Amerika. Jika pihak Amerika sudah mengkaji dan menerima 10 syarat itu, barulah Iran mau duduk di meja perundingan. Dan yang harus digarisbawahi, asalkan sebuah syarat dari Iran harus dipenuhi Amerika. Jika tidak, maka tidak perlu ada perundingan. Iran juga menegaskan posisinya sebagai korban, bukan pelaku. Dan jika tuntutan mereka diabaikan, Iran sudah menyiapkan langkah yang lebih jauh yang akan mengguncang posisi Amerika, menutup total Selat Hormuz bagi Amerika dan sekutunya untuk selamanya. Ini bukan ancaman kosong, ini tekanan nyata. Kini Amerika terjepit tanpa ruang gerak, bukan dunia yang pertama runtuh, tetapi fondasi ekonomi Amerika sendiri. Jalur energi lumpuh, harga melonjak tak terkendali. Krisis besar bukan lagi kemungkinan, tapi kepastian yang sedang menunggu di depan mata. Kini pilihannya semakin brutal, tunduk pada seluruh syarat Iran atau menghadapi guncangan yang langsung menghantam jantung negaranya sendiri. Ini bukan sekadar keputusan biasa, ini adalah kesalahan terbesar dari pemimpin mereka sendiri. Satu langkah yang salah justru berakhir petaka yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ini pertaruhan antara bertahan atau runtuhnya kekuatan Amerika. Tidak ada jalan tengah, tidak ada kompromi. Maju berarti harus siap menghadapi konsekuensi kehancuran ekonomi dalam negeri. Jika menyerah, berarti mengikhlaskan posisi Iran yang akan semakin kuat. Dan kini, dunia sedang menunggu satu keputusan. Dan dari keputusan itu, akan mengubah peta kekuatan global untuk selamanya. Dan menariknya lagi, melihat situasi yang semakin kompleks, Spanyol kini bersikap tegas. Mereka melawan agresi Israel yang dinilai semakin brutal, di luar batas, bahkan dipenuhi pelanggaran internasional. Israel dianggap sebagai sumber kekacauan. Namun hingga saat ini mereka tetap tak tersentuh. Spanyol juga menilai Donald Trump telah terseret terlalu jauh dalam membantu ambisi Israel, hingga rakyat Amerika Serikat yang harus menjadi korban dan menanggung akibatnya. Karena itu, Spanyol memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Menanggapi hal itu, respons keras langsung disampaikan oleh Benyamin Netanyahu. Ia mengancam siapapun yang tidak membantu kepentingan Israel akan dianggap musuh dan siap menerima konsekuensi. Di saat yang sama, Prancis di bawah Emmanuel Macron memilih berdiri bersama Spanyol. Prancis menjauh dari Amerika agar tidak terseret dalam ambisi Israel mewujudkan Israel Raya. Bagi Eropa, hanya ada satu cara untuk tidak ikut terlibat, menjauh dari Amerika, bahkan jika perlu memutus hubungan keamanan nasional. Dengan begitu, mereka tidak lagi terikat untuk mendukung kepentingan Israel yang dinilai sudah melampaui batas. Hal ini membuat posisi Amerika dan Israel semakin terjepit. Akibatnya, Amerika kini harus sendirian membela kepentingan Israel. Politik Amerika telah tersandera oleh kepentingan Israel, pengaruh anggaran dari AIPAC yang selama ini berperan dalam pendanaan kampanye dan arah kebijakan Amerika untuk terus mendukung Israel. Ini menjadi titik balik, koalisi Barat yang dulu solid kini retak. Negara-negara Eropa mulai mandiri dan menolak ikut dalam agenda Israel, bahkan karena sikapnya, Israel kini juga menganggap Prancis sebagai lawan. Arah dunia berubah. Di mata banyak negara Barat, Israel tidak lagi sekutu, tetapi mulai dipandang sebagai ancaman yang harus dihadapi. Dan kini, fakta yang selama ini tersembunyi, kini telah terbuka terang benderang.
Dunia melihat semuanya dengan jelas. Dan kini, dunia melihat Iran sebagai negara yang menegakkan kebenaran. Dunia kini berdiri bersama Iran, sebab jika Iran tidak didukung, maka kejahatan itu akan terus terulang. Iran saat ini diposisikan sebagai simbol kebenaran melawan kejahatan dunia yang tak terkendali. Hingga saat ini, keputusan final di meja perundingan belum diumumkan. Iran yang tengah membicarakan kesepakatan, di saat yang sama, Israel dengan tegas akan tetap menyerang Iran dan semua negara tetangga yang akan mereka rebut demi terwujudnya proyek Israel Raya. Iran memahami betul ambisi di luar batas Israel tersebut. Untuk menghargai Amerika yang tengah dalam meja perundingan, Iran memilih menahan diri untuk merespons Israel.